Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus anak-anakku yang tercinta yang sekarang sedang berada di rumah masing-masing, para siswa siswi SMA Negeri 1 Situbondo. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya yang sangat banyak kita rasakan kenikmatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini tidak putus-putus, terus mengalir kepada kita baik zahir maupun batin. Maka wajib kita untuk tidak putus-putus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah kenikmatan berada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada Ramadan kali ini tahun 1441 Hijriah, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita bisa melaksanakan pondok Ramadan secara tatap muka jarak jauh. Anak-anak berada di rumah, narasumbernya berada di sekolah atau di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengurangi hikmah dan manfaat. Karena saya yakin anak-anak sekalian ini sangat cinta kepada agamanya, sangat cinta kepada Islam, sangat senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan sebagai kelanjutan dari materi waktu yang lalu bermanfaat bagi kita semua. Pada materi yang lalu dijelaskan bahwa materi agama Islam itu secara garis besar ada 3, yaitu iman, ibadah, dan akhlakul karimah. Untuk pembahasan khusus pada saat ini yaitu masalah keimanan. Ini merupakan suatu hal yang pokok, yang sangat penting, materi yang wajib dimiliki oleh setiap individu muslim dan muslimah. Tanpa adanya keimanan tidak mungkin seseorang itu mau beribadah, karena dia tidak tahu siapa Tuhannya yang akan disembah. Tanpa keimanan tidak mungkin manusia itu bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, karena tidak ada keyakinan pada dirinya bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan siksa dari Tuhannya. Jadi ini adalah ilmu yang mutlak wajib dimiliki oleh setiap insan yang mengaku beragama. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Luqman. Diabadikan oleh Allah Luqmanul Hakim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada putranya. Dengan pendidikan yang pertama yaitu masalah iman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Tuhanmu adalah Allah. Jangan mencari Tuhan selain Allah. Ini adalah suatu
penanaman kondisi spiritual yang sangat penting diberikan kepada anak, supaya anak kenal kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah anaknya itu betul-betul memiliki keimanan, baru Luqmanul Hakim mengajarkan ibadah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikan salat. Lakukan yang baik-baik. Jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan bisa mendirikan sholat, menjauhi hal yang dilarang, bisa berbuat kebajikan, kalau dia tidak tahu tentang Tuhannya, yaitu Allah? Untuk apa, untuk siapa kita ini beribadah? Padahal ketika kita beribadah menghadapkan wajah kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita menghadapkan wajah ini kepada Sang Khalik Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan, yang menguasai, yang semuanya ada pada genggamannya, baik itu langit maupun bumi, yang berada di antara langit dan bumi, yaitu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan keimanan. Di dalam Islam, dalam bab keimanan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana di dalam suatu sejarah ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab duduk bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat. Kemudian datang seseorang yang oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tidak dikenal. Tidak tahu siapa yang datang itu, hanya dilihat dia itu berpakaian serba putih, duduk mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduknya seperti duduk tasyahud awal dalam salat. Dan anehnya yang datang itu duduk dekat seperti duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga lutut dengan lutut itu bertemu, menyentuh, saling menyentuh. Kemudian tidak disangka orang yang datang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwal iman? Pertanyaannya, apa itu iman? Akhbirni anil iman, kabarkan kepada saya apa itu iman. Maka karena ini Nabi, Rasul yang ilmunya ditunggu oleh umatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berucap dengan lancar, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab apa yang disebut dan diucapkan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya, melainkan itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman? Coba kita camkan. Nabi menjawab pertanyaan tentang iman itu dengan tegas. Al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah disebutkan 6 perkara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini dengan mantap bahwa Tuhan adalah Allah. Yang kedua, meyakini dengan mantap bahwa Allah menciptakan para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan yang namanya kiamat, hari akhir, hidup di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya takdir, baik itu takdir yang baik maupun itu tidak baik. Jadi apa yang diucapkan dari lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terangkum dalam arkanul iman, di mana arkanul iman, anak-anakku,
yang sudah sekarang ini di tingkat SMA, jangankan SMA, mulai dari tingkat dasar SD, bahkan ketika anak itu mulai belajar agama, mungkin di PAUD, di TK, sudah diajarkan. Apa itu rukun iman? Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, baik yang bagus maupun yang tidak bagus. Anak-anakku yang sangat saya cintai, siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo, untuk membuktikan keimanan kita dari rukun-rukun iman yang menjadi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap muslim-muslimah, hendaklah kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Baik itu dari unsur yang paling kecil sampai yang besar yang bisa kita lihat dan bisa kita pandang. Semua bisa kita menjadikan iman itu ada pada diri kita. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan suatu pembelajaran bagi kita. Dalam firman-Nya, seperti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Bagaimana kata Allah dalam satu firman-Nya untuk membuktikan bahwa kita memiliki suatu keimanan dan cara kita untuk memasukkan iman di dalam diri kita. Kita disuruh memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang itu. Kalau di padang pasir kita melihat unta. Kalau di sini berbagai macam binatang kita lihat. Siapa yang bisa mewujudkan itu semua kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita disuruh untuk memperhatikan bagaimana itu langit ditinggikan. Siapa yang bisa menciptakan langit seperti itu? Kembali kepada keimanan, yaitu Allah. Gunung ditegakkan, bumi dihamparkan, dan sebagainya. Dari yang besar-besar, termasuk pada diri kita. Dari mana ini asal kita sebenarnya ini? Ya. Siapa yang menciptakan kita ini? Dari tahapan, dari proses sampai menjadi sekarang ini. Masuk keimanan kepada kita. Kita mengatakan Allah. Ya. Bahkan yang paling kecil yang terjadi sekarang ini, virus. Sangat kecil itu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Jadi segala ciptaan Allah yang kita lihat maupun tidak bisa kita lihat, itu semua adalah pembelajaran bagi kita bernilai kebenaran. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah itu yang salah. Benar semua apabila kita mau berpikir dengan jernih bahwa ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Mukjizat yang terbesar yang turun kepada Nabi Muhammad SAW wajib kita imani. Wajib kita imani Al-Quran ini. Buktinya sampai sekarang 1500 tahun yang lalu diturunkan oleh Allah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tetap utuh, tetap kokoh. Seperti itu turunnya Al-Quranul Karim. Dan sampai akhir zaman itu akan tetap seperti itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga Al-Quran. Itu semua kita imani. Hal yang belum terjadi, hari akhir nanti sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana nanti kita setelah berakhir kehidupan di dunia ini, ya kita ada alam lagi yaitu barzakh. Setelah barzah nanti ada akhirat. Di akhirat kita nanti bertemu yang namanya mahsyar. Nah, semua itu pembelajaran dari Allah.
Tidak bisa diterima semua itu kalau tidak ada iman pada diri kita. Semuanya iman itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala semua yang berkuasa. Apakah kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya dan sebagainya, termasuk pada hari akhir. Semua itu tertuju kepada iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, kalau kalian ini ingin memiliki iman, tidak harus kalian itu berada terus di masjid misalkan. Membaca Al-Quran terus. Dan kewajiban kita yang lain banyak. Tapi kalau kita ingin membuktikan bahwa iman harus masuk ke dalam diri kita, ketika kita keluar, itu apa yang terjadi di luar itu? Semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang bagus, kita ucapkan subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak bagus, kita ucapkan astaghfirullah. Kalau ada sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan masya Allah, subhanallah. Ada ketidakmampuan, ketidakberdayaan, seperti sekarang ini keadaannya, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu menunjukkan adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa yang kalian anak-anakku laksanakan dan umat Islam tunaikan saat ini karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Iman kepada kitab yang difirmankan di dalam Al-Quran tentang perintah puasa. Iman kepada hari akhir, karena kita mungkin tujuan kita sebagai mukmin yang kelasnya seperti kita ini ingin masuk surga, takut disiksa di neraka. Itu ada iman, berarti ada iman. Tapi yang sebenarnya semua itu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur dan pandai mensyukuri nikmat Allah, berarti ada iman. Tanamkan keimanan, insya Allah hidup kita ini sukses, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita insan-insan yang memiliki kekuatan iman yang kuat, bisa terus meningkatkan kualitas ibadah dan bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, untuk bangsa negaranya, lebih-lebih untuk agamanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.